Janda-janda sukses dan kaya harus waspada, jangan sampai terjebak oleh rayuan maut pria Mokondo yang ingin menguras harta kamu. Tentu bukan hanya harta yang bisa dikuras, nyawa pun bisa saja melayang dibuatnya jika salah-salah dalam memilih laki-laki. Ini kejadian nyata yang pernah terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Janda kaya dihabisi, jasadnya disimpan selama 1 tahun di dalam kontrakan. Merinding nggak tuh? Seperti apa kejadiannya? Inilah Gelar Tikar Crime Stories. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warga Gelar Tikar, silahkan ambil posisi paling nyaman sambil seduh kopi atau teh hangat gitu ya untuk dengerin cerita dari kita. Karena di episode kali ini kita bakal ngebahas sebuah kisah nyata yang benar-benar bikin bulu kuduk ini berdiri sekaligus tentu bikin geleng-geleng kepala karena nggak nyangka gitu ya. Coba kalian bayangkan, kalian tinggal serumah setiap hari makan bareng, tidur di atap yang sama, bahkan bernapas di udara yang sama dengan sesosok mayat yang sudah membusuk selama 1 tahun lamanya. Gimana, ngeri gak tuh ya? Bukan cuma itu aja, si pelaku dengan santainya hidup dari harta korban dengan mengeruk uang hingga miliaran rupiah. Sementara istrinya di luar sana mengira suaminya adalah seorang pekerja tambang yang sukses besar. Kenalin, nama pelakunya adalah Eki Listianto. Dan ini adalah kisah tentang manipulasi paling gila gitu ya. Keserakahan tanpa batas dan bau bangkai yang akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Mari kita gelar tikernya, kita mulai ceritanya. Jadi awal pertemuan Eki dan Angela ini pada tahun 2018. Perkenalan mereka ini berawal dari forum berkebun di website Kaskus. Korban saat itu menawarkan proyek pembuatan kebun sayur hidroponik milik tempatnya bekerja. Korban saat itu bekerja di perusahaan supermarket. Mereka kemudian bertukar nomor ponsel gitu ya untuk membuat janji temu. Eki dan Angela disebut membahas soal kebun hidroponik saat bertemu. Mereka ini bertemu di sebuah mall di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Komunikasi dan pertemuan keduanya kemudian berlanjut hingga akhirnya pada September 2018 keduanya mulai berpacaran, namun sepertinya emang nggak bertahan lama. Jalinan asmara keduanya tak berlangsung lama. Pada Februari 2019, Eki rupanya menikah dengan wanita lain. Setelah menikah, Eki dan Angela hampir tidak pernah berkomunikasi lagi. Namun di tahun yang sama, masih di 2019, Angela datang lagi ke kehidupan Eki. Angela ini mengundang Eki untuk hadir dalam peringatan 1 tahun meninggalnya anak Angela pada Mei 2019. Keduanya bertemu di apartemen Angela di Jakarta Selatan. Ini membuat komunikasi dan hubungan keduanya ini kembali terus berlanjut lagi. Apalagi keduanya ini bertransaksi terkait jual beli apartemen. Angela menjual apartemennya ke Eki hingga keduanya pun sepakat terkait jual beli apartemen itu. Pelaku membeli apartemen milik korban dan serah terima kunci pun dilakukan. Namun belum sampai pada balik nama apartemen. Di tahun 2020, Angela ini sempat resign dari kerjaannya dan memilih mengasingkan diri. Bahkan keluarga dan mantan suaminya yang saat itu mencarinya tak menemukan di mana keberadaan Angela. Meskipun sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Angela pun sempat tak bisa dihubungi oleh Eki saat hendak balik nama apartemennya. Jadi semua orang ini sebenarnya masih bingung di mana keberadaan Angela saat itu. Namun di tahun 2021, Angela ini akhirnya kembali mengontak Eki untuk bertemu dengannya di salah satu apartemen di kawasan Kalibata. Ini udah berbeda apartemen ya. Apartemen ini menjadi tempat persembunyian Angela selama ini. Dalam pertemuan itu, korban dan pelaku terlibat hubungan suami istri. Mereka juga membangun hubungan spesial dan semakin intens berkomunikasi. Kebetulan Eki dan istrinya ini LDR. Puncaknya pada 2 November 2021, korban menghubungi pelaku untuk meminta alamat kosannya. Keduanya lalu bertemu di kosan Eki. Saat itu korban ini mendesak Eki untuk menikahinya. Namun Eki tak mau karena sudah beristri. Dalam pertemuan itu korban marah dan mengancam Eki akan membeberkan perselingkuhan mereka tentunya kepada istrinya ya, kepada istri Eki.
Dan Eki tentu tak terima hingga mencekik korban yang mengakibatkan tak bernyawa. Melihat korban tewas, Eki panik, dia lalu mengambil kopi untuk menyamarkan bau mayat korban di dalam kamar. Selama 2 hari pelaku tak kembali ke kosannya, ke kontrakannya, dan tinggal di rumah bersama keluarganya. Eki ini sempat mudik gitu ya. Beberapa minggu kemudian pelaku kembali ke kosan tersebut, dia sudah mempersiapkan alat berupa gergaji listrik, plastik, dan box kontainer. Saat itu emang kondisinya emang udah berair gitu dan lain sebagainya jenazahnya gitu ya. Setahun kemudian di Desember 2022, secara tak sengaja polisi menemukan jasad Angela. Mayat korban ditemukan pihak kepolisian. Penemuan tersebut terjadi saat polisi ini tengah mencari Eki. Sebab Eki saat itu dilaporkan hilang oleh istrinya Eki sendiri. Istri Eki melaporkan kalau Eki ini hilang. Eki kemudian ditangkap pada 29 Desember 2022. Saat polisi mendatangi kontrakan Eki dan menemukan potongan mayat gitu ya, Eki memang sedang tidak ada di tempat saat itu. Tapi polisi mendapati pemilik kontrakan lain yang sedang mencari Eki terkait urusan sewa. Polisi yang curiga akhirnya memutuskan untuk menggeledah kamar kontrakan tersebut. Saat pintu dibuka, dar gitu ya, bau menyengat langsung menyergap gitu ya. Aduh, hidungnya pasti, aduh ini bau apa nih gitu ya. Dan para petugas ini menyelidiki. Akhirnya di dalam kamar mandi dan di tempat tidur, di atas tempat tidur, polisi menemukan 2 box kontainer plastik besar yang ternyata berisi potongan tubuh manusia yang sudah membusuk dan mengering. Pencarian terhadap Eki terus dilakukan. Akhirnya polisi menemukannya saat tengah bersama teman wanitanya yang lain. Dia pun ditangkap. Kasus pembunuhan Angela pun terungkap. Dan ada informasi jika harta Angela yang dikuras Eki selama kurang lebih 1 tahun itu kurang lebih senilai 1 miliar rupiah, mulai dari aset tanah, tabungan, dan lain sebagainya. Dikabarkan juga jika Eki selama ini mengaku sebagai pekerja tambang yang jarang pulang kepada istrinya gitu ya. Dan dia rupanya ngekos di Bekasi tanpa sepengetahuan istri. Ya, dia bilangnya kerja tambang jadi bolak-balik ke Jakarta, ke kampungnya gitu ya. Tapi ya itu, gak jelas kerjaannya. Dan ini miris banget ya kita. Semoga kejadian ini bisa dijadikan pelajaran. Eki dijatuhi hukuman seumur hidup gitu ya. Kalau kita search di berita seperti itu, tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua. Hati-hati gitu ya dengan asmara, dengan cinta. Pokoknya jangan mudah dibutakan oleh cinta, harus tetap pakai logika gitu ya. Nah, kalau menurut warga Gelar Tikar gimana pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya buat warga Gelar Tikar yang ingin berbagi cerita kehidupan yang bisa dijadikan pelajaran, boleh banget kirim ceritanya ke email kontakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk tulisan ataupun audio. Terima kasih, pastinya jangan lupa subscribe sekali lagi.